Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang salat dipandang dari 4 mazhab. Yang ketiga ini kita akan mengkaji sebuah kitab itu tentang Al-Imamu Asy-Syafi'i. Al-Imamu Asy-Syafi'i. Siapakah? Yaitu huwa, di sini isim dhamir Abu. Jadi Abu di sini sebagai khobar, kemudian dia adalah asmaul khamsah. Setelah asmaul khamsah, kemudian di sini mudhaf ilaih Abdillah wa Abu Abdillah. Di sini kemudian Muhammadin atau dia adalah bapaknya Abdullah. Jadi Imam Syafi'i itu Abu Abdillah. Abu itu bapak Abdillah. Atau di sini bisa sebagai Muhammadun. Di sini jadi badal dari Abu. Huwa Muhammadun. Jadi dia sebagai pengganti. Dia Imam Syafi'i adalah bapaknya Abdullah, atau dia adalah Muhammad. Jadi nama Muhammadun dan ibnu, alifnya kemarin dibuang sebagai badal, kemudian Idrisin. Jadi dia adalah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i di sini. Kemudian selain Asy-Syafi'i, dia adalah berbangsa Quraisy. Jadi Quraisy itu kalau isim tasghirnya adalah Hurairah. Hiratun Huair, berarti Quraisy. Jadi Quraisy. Jadi diila fi Quraisy. Jadi di sini bangsa Quraisy. Jadi ada wazan fu'ail, tufail, Humair seperti itu. Kemudian di sini Quraisy, nanti Quraisy. Seperti itu. Jadi huwa Abu Abdillah Muhammadun ibnu Idrisin Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Di sini bangsa, jadi ada syaddahnya. Kemudian walaupun di sini tidak ada titik, di sini bisa menjadi jumlah baru. Wulida. Jadi wulid dari sini kutiba. Jadi majhul, mabni majhul, kutiba. Berarti dilahirkan. Siapa? Imam Syafi'i bi. Ada bi Ghuzzata. Jadi dia adalah isim mudhari munsharif, ada tak marbuthah di sini. Tak lafdiyah. Sama, jadi seperti kebenaran Hanifah bi Ghuzzata bi Palestina. Sama di sini, tidak boleh tanwin. Bi Ghuzzata walaupun ada huruf jar, isim mudhari munsharif. Kemudian sanata sini dzaraf zaman, ama, sanata, yawma. Jadi Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza atau di Gaza di Palestina tahun sini 150 Hijriah. Jadi sanata mi'atin,
mi'atin wa khamsina. Jadi wa khamsina hijriyatan. Jadi bacanya hijriyatan sebagai ma'dudnya. Di sini dhorof mudhof, kemudian mudhof ilaih mi'atin, kemudian wa khamsin untuk adad 50 ya. Itu dia maksudnya mufrad mudzakkar mufrad mansub nakirah. Jadi di sini mi'atin wa khamsina hijriyatan. Seperti itu. Kemudian titik. Wa tuwuffiya. Jadi meninggal bi Misra. Di sini sama isim maf'ul munsharif, isim alam isim maf'ul munsharif bi Misra. Sanata sama dhorof zaman. Arba'atin wa jadi sanata arba'atin wa mi'atain. Jadi arba'atin wa mi'atain hijriyatin. Nah, di sini hijriyatin karena untuk 200 itu memakai mansub majrur. Jadi majrur nakirah. Jadi hijriyatin sanata arba'atin wa mi'atain hijriyat. Seperti itu. Kemudian titik. Di sini hafidho. Ini fi'il. Fi'il madhi menghafal. Telah menghafal karena fi'il madhi. Jadi Imam Syafi'i telah menghafal, pelakunya fa'ilnya fa'il mustatir Al-Qur'ana di sini sebagai maf'ul bi Makkah. Nah, di sini sama di sini bi Ghuzzata, bi Palestina, bi Misra, bi Makkah. Ini isim ghair munsharif. Nanti ada pembahasan khusus isim ghair munsharif. Jadi menghafal Al-Qur'an beliau di Mekah karena bangsa Quraisy. Kemudian wabiha bi sama ha di sana di Mekah. Nah, di sini fi'il apakah? Ini fi'il madhi. Karena di sini kalau dia fi'il mudhari' fa'ilnya kamu atau hiya. Karena di sini Imam Syafi'i itu laki-laki mufrad berarti ta'allama wazannya tafa'ala. Ta'allama telah belajar tafa'ala di Mekah. Nah, siapa Imam Syafi'i berarti di sini sebagai maf'ul, berarti al-lughata selain belajar bahasa wasyi'ru. Ini maktuf karena di sini fathah maf'ul, di sini maktuf fathah. Jadi maktuf alainya fathah, maka maktuf setelah huruf ataf maktuf itu harus mengikuti seperti itu. Paling mudah adalah minal jinnati. Nah, ini wan nasi. Nah, di sini wan nasi jinnati. Jadi mengikuti untuk mengingat susunan ataf maktuf. Kita lanjutkan. Selain mempelajari bahasa syair, nah, di sini funun. Nah, ini wa fununa maktuf, jadi fathah juga. Al-adabi karena di sini tidak ada al berarti mudhaf ilaih. Ini mudhaf ilaih. Wa uluma sama sebagai maktuf. Al-hadisi mudhaf ilaih. Wal fiqha ini sama sebagai maktuf. Jadi wa biha ta'allama al-lughata wasy-sya'ra wal funun al-adabi wa ulum al-hadits wal fiqh. Kemudian wa kana ismu kananya adalah Imam Syafi'i fi dzalika dalam hal itu
Imam Syafi'i. Jadi bertempat. Jadi khobarnya berarti dia khobar kanannya fathah, maudhi'a, wazannya maf'il. Jadi maudhi'a i'jabi syuyukhihi, syuyukhihi. Nah di sini wakana ada, karena berarti punya amal, karena ismu kananya Imam Syafi'i. Fi dzalika di sini adalah sebagai keterangan dalam hal itu. Imam Syafi'i kenapa maudhi'a ijabi syuyukhi sebagai khabar kana, tidak ada berarti mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih, mudhaf al akhir. Berarti di sini ada 4 kata. Jadi dia itu bertempat dalam kekaguman, ijab. Jadi syuyukhi, jadi syekh-syekhnya, jadi menjadi tempat keagungannya, kekagumannya, kagum. Jadi min fardi, min huruf jar di sini, min huruf jar berarti di sini fardi, fardnya fard. Nah ini fardi dzakaihi, di sini dzakaihi. Jadi di sini bukan titik, al-fik ini juga berarti ini adalah isim domir ini. Jadi wa fard min fardi dzakaihi. Jadi Imam Syafi'i itu kedudukannya itu mengagumkan syekh-syekhnya, guru-gurunya, min fardihi dari keluar biasaan dzakaihi, kecerdasan. Jadi cerdasnya itu luar biasa. Wa syiddati fahmihi. Nah, di sini sebagai ma'tuf ke sini, farti ma'tuf berarti sama. Jadi luar biasa kecerdasannya dan luar biasa pemahamannya, itu syiddah, sangat paham sekali. Ini mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf ilaih. Titik. Berarti kalimat baru. Wa min. Nah, kalau kalimat baru yang diawali dengan huruf jar berarti syibhul jumlah. Berarti di sini khabar muqaddam, dia kedudukannya khabar muqaddam. Berarti ada mubtada, min, ada huruf jar berarti masyhuri. Asalnya masyhurina, karena dia mudhaf maka nunnya dibuang. Min masyhuril ulama'i, ini sebagai mudhaf ilaih. Asalnya masyhurina karena ada huruf jar, karena dia mudhaf nunnya dibuang. Min masyhuril ulama'i alladzina, ini silah talaqqa, yang menerima, anhum, dari para ulama terkenal itu adalah menerima apa? Nah, di sini al-ilma anhum. Nah, jadi syekh-syekhnya itu, jadi ulama yang terkenal itu di antara ulama-ulama yang terkenal yang menerima anhum, menerima ilmu darinya adalah, nah ini yang pertama, ini fi'il berarti fa'alnya di sini, atau mubtada dari di sini. Ini khobar, jadi mubtadanya di sini. Mubtada berarti harakatnya dhamma. Sufyanu. Kenapa tidak tanwin? Karena dia ada alif nun, isim ghair munsharif, tidak boleh tanwin. Sufyanu, kenapa sebagai Sufyanu? Sebagai mubtada dari khabar muqaddam, mubtada muakhar. Kemudian Sufyanu, karena dia itu domah, maka di sini ibnu, bacanya ibnu, dia badal. Kemudian sini Ubaynata, Ubaynata, ibnu Ubaynata di sini sebagai isim ghair munsharif, mudhaf ilaih. Jadi dia tetap fathah, enggak boleh kasrah. Kemudian selain Sufyan ibnu Ubaynata, wa muslimun, wa muslim. Kemudian
karena ada dua isim alam, maka di sini alifnya dibuang. Ibnu Khalidin, mudhof ilaih. Jadi kalau ada ibnu itu setelahnya mudhof ilaih. Kemudian Zanji, sini berbangsa Zanji, titik. Kemudian kita lanjutkan walamma. Nah, di sini fi'il qoroba, fa'ala, mendekati, tatkala mendekati. Siapa? Kalau ada fi'il fa'alnya Imam Syafi'i pelakunya. Ashrina, mendekati 20. Min umrihi, ada huruf jar majrur untuk mudhof ilaih. Jadi tatkala mendekati umur 20 tahun dari umurnya. Nah, di sini bacanya bagaimana? In taqala, in fa'ala. Naqala berarti ifta'ala. Jadi wazannya ifta'ala. In taqala berarti aslinya naqala. Menukil, memindahkan, pindah. Ilal madinati. Nah, karena sudah ada al, maka di sini gugur isim ghair munsharifnya, maka dia dengan kasrah. Ilal madinati. Wa kana qad, di sini qad setelahnya qad qamatis shalah misalnya. Jadi laqad ja setelahnya fi'il sami'a, sungguh mendengar. Siapakah Imam Syafi'i? Mendengar bil imami malikin. Huruf jar di sini adalah badal, langsung sami'a bi malikin boleh, bil imami kemudian malikin badalnya. Mendengarkan dari Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu juga mendengar pada umur mendekati 20 tahun, itu mendengar dari Imam Malik. Mendengar apa? Wa'ulu. Jadi di sini sami'a, di sini fi'il, fa'alnya adalah Imam Syafi'i. Nah, di sini wa'uluwa sebagai maf'ul. Wa'uluwa maqamihi. Jadi mudhof ilaih. Jadi mendengar tingginya kedudukan Imam Malik. Dalam apa? Fil ilmi, ada huruf jar dalam ilmu. Nah, karena mendengar tingginya kedudukan makomnya Imam Malik dalam urusan ilmu, fadzahaba, ini fi'il madhi, maka Imam Syafi'i pergi ilahi ke Imam Malik. Setelah pergi ke Imam Malik, wa talaqqa, tafa'ala, menerima. Siapa yang menerima? Imam Syafi'i. Anhu, dari Imam Malik. Menerima apa? Nah, berarti sini sebagai maf'ul. Fikhahu, maf'ul. Fikihnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu ya muridnya, berarti muridnya Imam Malik karena menerima fikihnya. Jadi tatkala ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, mazhab Maliki, berarti sebenarnya Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Dia berumur mendekati 20 tahun. Kemudian setelah menerima, thumma rohala, pindah, rihlah Imam Syafi'i ilal Iraqi, karena ada huruf jar berarti dia dengan kasrah, ilal Iraqi, ke Irak. Nah, kemudian walaq, nah ini karena ya berarti laqiya. Kalau laqo, karena di sini bukan alif lainnya, berarti laqiya, bertemu Imam Syafi'i. Nah, ini berarti maf'ul, fathah, ashab, ini maf'ul. Walaqiya, bertemu Imam Syafi'i ashaba, jadi kira
ashaba al-imami, sahabatnya imam, ini mudhaf, Abi Hanifata. Jadi sahabat-sahabatnya Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Syafi'i itu ya berguru kepada Imam Malik, juga sebenarnya kepada sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah. Nah, wa akhadha, fi'il, dan mengambil Imam Syafi'i pelakunya, anhum dari mereka, sahabat-sahabat tadi. Jadi sahabat itu jama', sahabat-sahabat Abu Hanifah, mengambil apa? Maf'ul berarti fiqhahum, fikih mereka, berarti sama dengan Abu Hanifah. Setelah mengambil Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, warohala lagi, pergi lagi, ila biladi Farisin, ke negeri Persia. Kemudian washima, nah di sini ada huruf jar, berarti dia jar majrur bila ila, huruf jar ila, jar majrur. Nah ada wa maktuf, berarti di sini mengikuti washimalil Iraq, dan utara Irak. Kemudian pergi lagi wa katsirin, katsirin, kenapa sama ini badal, shimali katsirin ilal biladi Farisin wa shimali Iraqi wa katsirin, mudhaf ilaih. Kemudian di sini katsirin min, karena di sini ada al, maka di sini enggak boleh min, mina. Min kalau ada al, minal jinnati, jadi minal biladi. Summa ada, kembali Imam Syafi'i kembali. Siapa yang kembali? Imam Syafi'i. Ilal Madinah, ke Madinah. Jadi setelah ke Irak, kembali lagi ke Arab, ke Madinah. Ba'da an, ba'da itu setelah, berarti ini fi'il madhi. An qadha, setelah menghabiskan. Siapa karena fi'il madhi? Imam Syafi'i pelakunya. Sanataini, rakaataini, sanataini, rakaataini, berarti menghabiskan 2 tahun. Fi hadhir rehlati, menghabiskan 2 tahun dalam perjalanan ini. Jadi tadi mengelilingi itu 2 tahun. Sejak kapan? Min sanati. Nah ini karena ada huruf jar, berarti dia sanati. Mi'atin, sanati mi'atin, wa isnaini wa sab'in, 172, sab'in. Isnaini wa sab'in, jadi 172, ila huruf jar sanati mi'atain arba'atin wa sab'ina hijriyatan. Kalau di sini sab'ina hijriyatan, jadi dia sebagai mansub nakirah, seperti itu. Kemudian titik waqad, perlu diingat setelah qad itu pasti fi'il. Qad qamatis shalah. Nah di sini fi'il madhi karena diakhiri. Kalau fi'il mudhari itu anaita mudhara'ah. Kemarin bisa dibuka, jadi setelahnya fi'il. Kalau fi'il madhi itu fi'il ditambah bisa na, bisa ta, bisa ti, bisa suk, tak ta'nis. Nah ini tak ta'nis. Wa qad zadat hu. Nah di sini fi'il
fa'alnya di sini karena muannas zadat ini, muannas berarti fa'alnya ini, hunya adalah Imam Syafi'i, maf'ul bih muqaddam. Hadhihi rihlatu, jadi sebagai fa'il maf'ul, menambah jadi maf'ul yang kedua ilman, jadi maf'ul, jadi fi'il muta'addi membutuhkan dua maf'ul. Karena si maf'ul ada alif di sini cara. Jadi kalau ada alif pasangannya fathah. Kalau belum tahu berarti dia maf'ul. Karena di sini fathah mengikuti di sini wa ma'ri ilman wa ma'rifatan. Bukan isim alam dia. Jadi dia ma'rifatan. Ilman wa ma'rifatan. Jadi menambah ilmu dan pengetahuan. Tentang apa? Bi, huruf jar. Nah, jadi kalau ada huruf ba di awal itu bikali, dia huruf jar. Bismillah, billah, bi syu'uni. Syu'uni jar majrur, enggak ada al berarti mudhaf ilaih. Al hayati. Kemudian tobai'i sama di sini sebagai maktuf mengikuti, an-nasi sebagai mudhaf ilaih. Seperti itu. Jadi an-nasi. Kemudian wa talaqqa fi'il. Kemudian di sini madhhabahu, di sini maf'ul. Karena yang menerima enggak mungkin madhabnya itu fa'il. Jadi ini fa'ilnya adalah kasirun. Maf'ul bih muqaddam, fa'ilnya di sini. Wa talaqqa madhhabahu kasirun, banyak yang menerima, minal ulama'i, ada jar majrur. Setelah madhabnya itu banyak orang menerima dari madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian wa katabu, katabu. Jadi ulama itu menulis anhu, darinya atau tentangnya, tentang madhabnya bisa dari madhabnya, tentang madhan. Wa katabu ini maf'ul. Maf'ul itu huruf jar itu enggak bisa menjadi maf'ul. Jadi dari itu bisa keterangan tentang. Mereka menulis apa? Al-lafahu. Jadi al-lafa fi'il, setelah ma itu fi'il, al-lafa fa'alnya Imam Syafi'i, hunya apa. Jadi maf'ulnya di sini. Mereka menulis apa yang Imam Syafi'i susun. Atau yang kemudian wa amilu, amila dan mereka mengerjakan, mempraktekkan, melakukan bima zahaba ilaihi, terhadap apa yang menjadi madhabnya Imam Syafi'i. Titik wa min, berarti di sini ada huruf jar. Wa min ashhurihim, jar majrur, di antara yang paling terkenal adalah, berarti di sini ada titik, berarti khabar muqaddam, di sini mubtada muakhar, berarti dhammah. Muhammadun ibnu, di sini badal, Abdillah mudhaf ilaih, kemudian ibni lagi badal lagi, Abdillahil hukmi, jadi Abdil hukmi atau hakmi. Kemudian di antara selain itu wa abu, ini
wa abu khabarnya Ibrahima, mudhof ilaihnya karena di sini ismu ghairun munsharif, Ismaila, kemudian Ibna Yahya Al-Mazani. Seperti itu. Selain itu wa abu Yaquba, di sini isim ghairun munsharif Yaquba, enggak Yaqubi. Nah, Yusufa sama ibni dia sebagai mudhof. Asalnya di sini mudhof, dia badal ini Huwaiti, fu'ail Huwaiti. Kemudian warabi' Juwazi, warabi'u, di sini jadi abu, kemudian di sini badal juga Juwazi, Jaizi, maaf. Di sini kan ada nada berarti jizi, bisa jizi ya. Rabi'u jizi, titik. Seperti itu. Jadi kita akhiri biar tidak terlalu panjang, cukup 30 lebih sedikit menit. Jadi kita akhiri, besok kita bahas lagi untuk mengharokati dan memahami dari Imam Syafi'i. Yang jelas Imam Syafi'i itu hafal Al-Quran, kemudian dia menerima dari siapa? Imam Malik, kemudian juga Abu Hanifah. Jadi dia muridnya Imam Malik dan Abu Hanifah, mendirikan mazhab Imam Syafi'i. Jadi itu video kali ini membahas tentang Imam Syafi'i. Mudah-mudahan yang akan datang kita akan membahas yang lain atau meneruskan Imam Syafi'i ini. Seperti itu. Baik, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Kalau salah saya minta maaf, karena kami juga manusia biasa, banyak kekeliruan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.